Halo semua, kembali lagi dengan G Software Community dan selamat datang di video pertama tutorial penggunaan ArcGIS Pro. Sebelumnya, apa sih itu ArcGIS Pro? Beberapa dari Anda mungkin sudah familiar dengan ArcMap. Nah, ArcGIS Pro merupakan software pengembangan dari ArcMap dan merupakan software berbasis desktop yang memungkinkan Anda untuk melakukan antara lain pembuatan peta 2 dimensi dan 3 dimensi, analisis spasial, pengolahan beberapa jenis data, dan kini juga mendukung analisis berbasis machine learning. Pada video ini, kita akan membahas beberapa hal seperti berikut. Kita mulai dari instalasi ArcGIS Pro versi 2.5. Sebelum melakukan instalasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain mengecek kompatibilitas dengan komputer Anda. Untuk kompatibilitas, Anda harus memastikan bahwa operating systemnya adalah sesuai. Di sini, Anda bisa menggunakan Windows 8.1 dan ke atas. Untuk hardware, Anda membutuhkan minimum RAM 4 GB, kemudian resolusi sedemikian, serta minimum storage yang bebas sebesar 32 GB. Kemudian ada pula software requirements, yaitu Anda perlu memiliki .NET Framework versi 4.8 atau lebih baru, dan Anda dapat mendownloadnya pada laman .net.microsoft.com. Dan memilih runtime, tinggal diinstal lalu dijalankan. Langkah berikutnya adalah melakukan download installer. Apabila Anda memiliki license ArcGIS Learn, Anda dapat memperoleh installer dari My Settings, lalu License, dan pilih ArcGIS Pro. Apabila Anda melakukan purchase atau pembelian ArcGIS Pro secara terpisah, Anda dapat memperolehnya dari My Esri. Berikutnya, kita akan melakukan instalasi ArcGIS Pro 2.5 yang akan saya demokan sebagai berikut. Pertama, buka installer yang telah Anda peroleh atau telah Anda download. Lalu klik Destination Folder, Next. Maka akan terjadi unpacking file. Di sini karena saya sebelumnya sudah melakukan instalasi, saya akan memilih Overwrite. Maka proses ekstraksi file-file untuk instalasi telah selesai. Klik Close. Lalu akan terbuka installernya. Setup program bagi instalasi ArcGIS Pro akan terbuka. Anda bisa klik Next. Setelah membaca User Agreement, Anda bisa mengklik I accept the master agreement. Klik Next. Dan Anda bisa memilih apakah program ini akan visible untuk semua pengguna komputer atau hanya Anda saja. Klik Next. Maka ArcGIS Pro akan diinstal pada direktori berikut. Klik Next. Anda dapat memilih untuk berpartisipasi pada Esri User Experience Improvement Program atau tidak. Lalu klik Install. Proses instalasi akan memakan waktu cukup lama. Anda disarankan untuk tidak mengganggu atau mengklik Cancel sebelum proses instalasi selesai. Nah, ArcGIS Pro telah sukses diinstal. Anda bisa langsung menjalankannya dengan mengklik Finish. Jadi, satu hal yang mungkin sedikit berbeda dengan software pada umumnya, salah satu jenis license pada ArcGIS Pro membutuhkan Anda untuk terkoneksi kepada internet untuk autentikasi. Sehingga apabila muncul pesan seperti ini, pastikan Anda terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Apabila sudah, coba lagi dengan mengklik OK. Terdapat beberapa skema licensing untuk ArcGIS Pro, antara lain Single Use License, Name User License, dan Concurrent Use License. Untuk pengguna atau pemilik license Learn ArcGIS, silahkan pilih Name User License dan pilih ArcGIS Online dengan URL https www.arcgis.com. Lalu klik OK. Maka setelahnya akan muncul laman untuk sign in. Dan apabila Anda mendapatkan masalah untuk membuka laman sign in ini, silahkan cek kembali apakah browsernya sudah terbaru, yaitu Microsoft Explorer 11, atau bisa juga dengan mengganti default browser menjadi Google Chrome atau Mozilla Firefox.
Anda bisa melakukan sign in dengan mengisi username dan password Learn ArcGIS Anda. Dan sign in. Apabila berhasil, maka laman awal ArcGIS Pro akan terbuka seperti ini. Di sebelah kiri ada beberapa projects yang sudah saya kerjakan. Bagi yang baru pertama kali membuka ArcGIS Pro, bagian ini mungkin akan kosong. Di sebelahnya ada beberapa cara bagi Anda untuk mulai membuat project, baik itu menggunakan template atau bisa juga memulai tanpa template. Berikutnya, kita akan membahas mengenai license dan extension. License untuk ArcGIS Pro dapat dibagi menjadi dua, yaitu license untuk core product atau software desktopnya sendiri, serta license untuk extension. Extension merupakan fitur tambahan di ArcGIS yang memberikan kemampuan analisis lebih pada bidang tertentu yang lebih spesifik. Misalnya, untuk spatial analysis ada beberapa fitur atau tools yang bisa digunakan. Demikian pula untuk 3D analysis yang lebih difokuskan untuk pengolahan, visualisasi, dan analisis data secara 3 dimensi. Untuk melihat jenis license yang Anda miliki, pada bagian settings dan licensing, Anda akan dapat melihat jenis license yang Anda miliki. Saya memiliki jenis license advanced, serta beberapa extension sudah diaktifasi dengan menggunakan license ArcGIS Learn, antara lain 3D Analyst, Business Analyst, Network Analyst, dan Spatial Analyst. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengklik Learn More About Licensing. Berikutnya, kita akan membahas mengenai interface dari ArcGIS Pro. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan secara singkat beberapa komponen dari sebuah project yang dibuat di ArcGIS Pro. Jadi, project adalah file yang Anda buat ketika mengerjakan sesuatu. Project ini terdiri atas beberapa hal, antara lain maps, toolbox, database, dan folder, dan lainnya. Maps merupakan peta tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan base map atau memasukkan data-data Anda ke dalam peta. Database merupakan tempat atau semacam folder di mana data-data yang Anda buat disimpan. Folder merupakan direktori di komputer Anda, tempat Anda menyimpan data luar. Kemudian toolbox merupakan kumpulan dari fitur atau tools pada ArcGIS Pro yang Anda gunakan dalam mengerjakan project. Sedangkan layout merupakan template dari peta yang Anda buat berdasarkan maps, data, serta styles yang Anda tentukan. Kita akan memulai dengan membuat suatu project baru tanpa menggunakan template. Anda bisa mengklik Start Without a Template. Maka sebuah project akan dibuat. Tampilan interface-nya kurang lebih adalah seperti ini. Mungkin ada sedikit perbedaan mengenai letak di mana panel-panel ini yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi, ArcGIS Pro merupakan suatu software yang berbasis ribbon. Aplikasi ini terdiri atas ribbon, terletak di atas sini. Dan ribbon ini terdiri atas beberapa tabs, misalnya tabs Map, Insert, Analysis, dan lain-lain. Masing-masing tab akan memiliki grup. Misalnya, tab Analysis terdiri atas grup Geoprocessing, Portal, Tools, Raster, dan lain-lain. Di dalam groups ini, terdiri button atau tools yang dapat Anda gunakan atau Anda pilih untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Selain itu, terdapat panel, misalnya panel contents yang sekarang masih kosong, serta panel katalog yang berisi toolbox, database, dan lain-lain. Anda juga bisa membuka panel tools, geoprocessing tools, dengan mengklik analisis, tab analisis, grup geoprocessing, lalu button tools. Di sini Anda bisa mendapat atau mencari berbagai tools yang apabila pada ArcMap juga terletak pada geoprocessing tools. Berikutnya adalah bagaimana cara mengatur panel. Anda dapat melakukan pengaturan posisi panel dengan menggunakan drag and drop. Anda dapat men-stack-nya di atas satu sama lain atau memindahkannya bersamaan
sehingga terdiri atas steps-steps yang dapat Anda ganti. Anda juga dapat membuatnya dockable atau di-hide dengan mengklik bentuk seperti pin. Seperti demikian. Selanjutnya adalah view. View adalah bagian di paling tengah ini, tempat Anda melihat data, mengedit data, dan lain-lain. View bisa terdiri atas map dan layout. Anda dapat membuat maps dengan mengklik insert, lalu new map, dan pilih new map untuk membuat peta baru. Sebuah peta baru akan terbuka dan akan muncul tab map pada view. Anda bisa menambahkan data Anda dengan mengklik add data di sini, atau menambahkan base map dengan mengklik base map dan memilih peta dasar yang Anda inginkan. Kemudian, Anda bisa menambahkan peta baru dengan kembali mengklik tab Insert Project, lalu New Map, untuk membuat peta baru. Sebuah peta baru akan terbuka pada tab View, menjadi tab baru seperti ini, dan juga akan muncul pada panel Katalog pada bagian Maps. Map baru ini atau peta baru ini dapat Anda atur dengan base map lain, dan juga dapat ditambahkan data-data sesuai keinginan Anda. Dengan demikian, Anda bisa bekerja dengan dua peta sekaligus. Apabila data yang ditambahkan sudah cukup, Anda bisa mulai merancang peta Anda dengan menggunakan Insert, Project, dan membuat layout baru. Di sini, Anda bisa memilih ukuran kertas untuk peta Anda. Saya akan memilih ukuran A1. Maka akan terbuka satu tab layout pada view. Anda dapat memasukkan peta Anda menggunakan map frame serta menambahkan komponen-komponen peta lainnya ke dalam layout ini. Bahasan lebih jauh mengenai pembuatan layout peta akan kita bahas pada video berikutnya. Berikutnya, saya akan mengenalkan bagaimana cara menambahkan folder ke dalam suatu project. Jadi, Anda mungkin akan bekerja dengan menggunakan data-data dari luar atau dari sumber lain yang Anda simpan dalam suatu folder. Untuk dapat mengaksesnya, Anda butuh menambahkan sesuatu yang disebut folder connection dengan cara mengklik tab Insert, Project, lalu Add Folder. Di sini, Anda tinggal mengarahkan ke folder yang Anda inginkan. Misalnya, folder ini. Lalu klik OK. Folder yang baru Anda pilih akan terkoneksi dan dapat Anda akses melalui panel katalog, lalu folder. Dan Anda dapat mengakses isinya dengan cara ini. Demikian bahasan mengenai instalasi serta pengenalan untuk ArcGIS Pro. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.